Shalom, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan kasih setia Tuhan. Sampai pada saat ini kita masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan mungkin tempat ini adalah satu-satunya gereja yang masih bisa mengadakan ibadah seperti ini. Yang kita patut bersyukur sebab Tuhan Yesus kita baik. Yang percaya Yesus kita baik boleh lambaikan tanganmu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang baik. Sungguh baik, amat baik, teramat baik Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih dapat berkumpul, kami masih dapat ada di tempat ini semua adalah kasih setia anugerah-Mu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Saat dimana banyak orang memilih untuk tetap berada di rumah, kami Tuhan berani mengambil langkah untuk ada di tempat ini. Karena kami bukan untuk bermain-main. Kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama. Kami ada di tempat ini untuk bertemu dengan Bapa kami, Tuhan kami, pelindung kami, penolong kami. Dan kami yakin percaya kasih-Mu, anugerah-Mu akan menyertai setiap kami. Kami datang dengan sehat Tuhan, dan kami pulang akan membawa kesehatan juga yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini sepenuhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa yang bukan datang dari Engkau yang akan mengacaukan tempat ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berkuasa di tempat ini, mulut, bibir, lidah kami, hati, pikiran kami sepenuhnya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Syukur kami naikkan, syukur kami persembahkan buat nama-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, izinkan kami pagi hari ini untuk dapat memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, kami yakin percaya Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam. Engkau tetap akan merencanakan, menjalankan setiap rencana-Mu Tuhan, baik untuk hidup kami, untuk bangsa kami, untuk bumi ini Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu. Haleluya.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Semua katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua Tuhan nyanyikan pujian ini. Ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Saudara Ibu kami berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Terjadi di sini. Sekali lagi haleluya. Kami yakin percaya di tempat ini ada kemenangan. Amin. Kami yakin di tempat ini ada kesembuhan Tuhan. Kami yakin di tempat ini ada kelepasan. Kami yakin di tempat ini ada pemulihan daripada-Mu buat setiap kami, keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan. Yang akhir-akhir ini mungkin menurun, tapi kami yakin percaya Tuhan. Pertolongan ajaib kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kami percaya, aku percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap kami. Engkau akan memulihkan bangsa kami, Engkau akan memulihkan bumi ini Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya Engkau ada di tempat ini. Kesembuhan, pemulihan, kelepasan Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan setiap kami, hati kami terlebih Tuhan, karena kami bersama-sama akan menikmati kasih-Mu, menikmati berkat firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, tutup khusus Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu, mulut, bibir, lidah, pikiran, kehendak, perasaan, semuanya Tuhan Engkau kendalikan 100%, sehingga apapun yang beliau sampaikan semua berasal daripada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk diam mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kita yang siap mendengar berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Amin. Yes. Shalom. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-32. Lukas 15 ayat 1 sampai pada ayat ke-32.
Di dalam sini kita bisa melihat ada 3 perumpamaan di sana, Bapak Ibu. Yang pertama ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ayat 1 sampai 7, dan ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, ayat 8 sampai 10, dan ada tentang perumpamaan anak yang hilang, ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-32. Tetapi nanti yang saya bahas di sini adalah tentang anak yang hilang. Tapi kita lihat dulu dari ayat pertama, karena kasusnya dimulai dari ayat pertama ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena pengajaran tentang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal-hal seperti perumpamaan-perumpamaan yang ada, contoh-contoh yang kita lihat di dalam Alkitab. Ya. Terutama perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika manusia sudah terperosot di dalam dosa, tidak ada satupun yang mampu diperbuat lagi selain hanya datang kepada Tuhan. Dan ini adalah satu contoh perumpamaan yang Tuhan sampaikan, Tuhan Yesus sampaikan kepada umat pada waktu itu yang hadir di sana. Dikatakan di pada ayat pertama, dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Mereka datang untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu dikatakan di pada ayat yang kedua, ketika Tuhan menyampaikan itu, maka dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di sini kenapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat bisa berkata demikian? Karena mereka katakan, ini kok Mesias yang datang, ini katanya Mesias. Ya, ini Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, tetapi kok mainnya, kok bertemannya sama orang berdosa, kok bertemannya sama pelacur, kok bertemannya sama pemungut cukai, kok bertemannya sama penjahat. Makanya Tuhan dikatakan ketika menyampaikan kepada Zakheus bahwa orang sakit, ya, tidak, apa dikatakan? Kalau orang sehat tidak membutuhkan dokter, tapi yang membutuhkan dokter adalah orang sakit. Ya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di sini Yesus sedang menjawab sungut-sungut dan protes dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, dalam bahasa sehari-hari yang saya katakan, kok ngaku-ngakunya Mesias, kok ngaku-ngakunya apa yang diurapi, ya. Tapi anehnya mainnya kok sama koruptor, mainnya kok sama pemungut cukai, mainnya kok sama orang penjahat, mainnya kok orang berdosa. Karena pada waktu itu yang dia pilih Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa, orang-orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang yang membutuhkan, pelacur. Itulah yang menjadi masalah bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Mungkin saat ini dalam kehidupan kita, mungkin saya saat ini bisa menyampaikan firman, besok saya bertemu dengan penjahat, mungkin saya bertemu seorang pelacur di jalan, saya menyampaikan, jemaat Tuhan melihat, loh mainnya sama pelacur begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran itu, dia menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang orang-orang berdosa. Ya. Jadi tempat seperti tempat ibadah. Kadang-kadang kalau saudara, mungkin satu contoh ini, kita kasih contoh. Mungkin kita kenal ada orang berwajah di sana, perampok, tiba-tiba masuk dalam gereja ibadah. Pikiran kita jelek kan? Perampok ya. Padahal sebenarnya itu. Dan inilah yang dilakukan oleh ahli Taurat. Loh, itu kan perampok, bukan penjahat, bukan orang berdosa. Kok tujuannya ke sana? Kekasih-kasih Tuhan. Makanya dikatakan di sini, Yesus dijuluki sebagai sahabat pemungut cukai. Ya. Yesus sahabatnya pelacur. Itulah yang ada di pikiran orang-orang Farisi. Memang tujuan Yesus atau misi Yesus datang ke dunia ini adalah seperti yang dikatakan kepada Zakheus. Apa yang dia katakan kepada Zakheus? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Makanya dalam perumpamaan itu dikatakan perumpamaan tentang domba yang hilang, dia ya tujuhnya nanti ada sukacita. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, dia 10-nya nanti ada sukacita. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang, dia 3-2-nya nanti yang ada sukacita, Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini, di dalam hal itu bukan orang sehat yang menguburkan tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Aku datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kalau kita semua sini orang benar, Tuhan katakan aku memanggil orang berdosa, terus bagaimana orang-orang di luar sana yang berdosa? Tujuan Tuhan adalah orang-orang di luar sana. Makanya kenapa Tuhan waktu kita kemis ini ada kenaikan, dia mengumpulkan murid-muridnya sebelum naik. Tugas-tugas kita inilah, orang-orang yang sudah percaya inilah, sudah memahami inilah, yang akan menyampaikan tentang kebenaran itu. Jadi jangan kita karena orang itu berdosa, lalu kita menghindar. Tuhan Yesus bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa, Bapak Ibu. Kekasih-kasih Tuhan, jadi dalam 3 perumpamaan, Yesus menunjukkan tujuan dan karakter untuk mencari dan menyelamatkan pemulihan bagi semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa dan kembali bersekutu di dalam keluarga Allah. Kebenaran ini tidak bisa diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kadang-kadang kita bertentangan dalam hidup kita nggak terima, Bapak Ibu. Yakinlah, ketika kita datang seseorang, mungkin ada seorang berhampir, ada orang berdosa, atau seorang pelacur masuk di dalam sini, atau siapapun orang yang hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ketika masuk kita, kadang-kadang menghindar. Lalu kita berkata, wis cocok cide-cide, hubungan api, ini hubungan jahat, elek. Memang benar, kita jangan ikuti cara hidupnya, tapi mari kita melakukan yang benar supaya dia bisa berubah. Bukan kita menghindarinya. Tuhan berkata demikian. Makanya orang-orang pemungut ahli Taurat berkata demikian. Wih, katanya Mesias, katanya orang yang diurapi, hidupnya kok hidup bersama orang jahat, kok sama pemungut cukai. Hei Bapak Ibu, hidup kita ini, kita memerlukan Tuhan. Sebaik-baiknya kita menganggap kita ini orang benar, tapi masih ada orang yang memerlukan di luar sana. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu? Bukan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau udah terjadi, udah kita dapat dalam diri kita sendiri, maka kita ambil sendiri, kita menganggap diri kita benar sendiri, maka orang lain akan salah. Padahal Tuhan katakan, sampaikan hal itu kepada mereka, supaya mereka datang kepadaku, supaya mereka memperoleh keselamatan. Dan orang-orang Taurat, orang Farisi tidak mau hal demikian, karena orang berdosa tetap orang berdosa, tidak boleh dihampiri. Apalagi yang tetap lancur, tidak akan ada perubahan. Itulah yang ada di otak orang Farisi. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, maka saya katakan dalam 3 perumpamaan ini kita bisa belajar kenapa Tuhan Yesus menyampaikan 3 perumpamaan itu. Ini adalah suatu jawaban yang disampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Dia memberikan suatu perumpamaan yang terlebih-lebih kita lihat itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana kehidupannya, dia sudah memfoya-foyakan, dia sudah sampai negeri orang, semuanya habis, musim kelaparan datang. Terus dia harus menjaga babi, dia harus memelihara peliharaan orang lain, dia harus bekerja di luar orang Yahudi. Karena dikatakan bekerja di luar orang Yahudi adalah tidak benar, itu haram namanya. Maka dikatakan ketika sudah lapar, dia kepingin makan ampasnya babi, orang pun tidak mau memberikan kepadanya, dia tidak bisa memakannya. Dosanya sudah terjatuh dalam sekali. Tetapi ketika dia sadar, dia datang kepada bapaknya, lalu dia berkata, aku sadar di dalam masalah kehidupan. Kalau kita lihat, sebelum dia sampai kepada bapaknya sudah datang memeluk dia. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Sebelum kita lahir kepada Tuhan sudah tahu mengasihi kita. Tuhan hanya butuh pertobatan kita, dan Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita.
Inilah suatu contoh yang diberikan Tuhan Yesus untuk menjawab setiap sungut-sungut yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kadang dalam kehidupan kita juga kita bisa menjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengklaim kesalahan orang, merasa kita paling benar. Ketika orang jatuh dalam dosa, kita membiarkan, udah nggak usah, tidak bisa berubah, hidupnya sudah hancur. Sepertinya kita ini sebagai pemucukan dan orang-orang Farisi yang bersungguh-sungguh ketika Tuhan menyampaikan kebenaran itu. Dan ini tegas disampaikan. Ini perumpamaan Tuhan, perumpamaan ini bukan hanya perumpamaan kalau kita memahami. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat 11 tentang perumpamaan, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan jawaban. Karena jawabannya ada di ayat 1 dan 2. Kenapa Tuhan bisa menjawab 3 perumpamaan ini? Itu dikarenakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti paham tentang agama. Tuhan memberikan perumpamaan ini. Mereka paham tentang agama, tetapi mereka tidak menunjukkan kasih, mereka tidak menunjukkan tentang apa itu agama. Makanya Tuhan memberikan contoh seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Lalu kita lihat, ya, maksud utama dari keseluruhan 3 perumpamaan ini adalah bahwa Yesus hendak menyatakan bahwa Dia adalah kasih yang turun dari surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Kita akan belajar perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Ini adalah jawaban yang ketiga kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus hendak menjelaskan bahwa ketika Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, itu adalah seperti seorang bapa berlari menyambut anaknya yang telah hilang, merangkulnya, memeluknya, menciumnya, memberikan dia jubah, memberikan dia cincin, memberikan dia sepatu, merayakan kedatangannya, dan memberikan dia pesta yang meriah. Begitulah Bapa menyambut anaknya. Dan di dalam ini kita lihat, Bapak Ibu, dalam 2 perumpamaan sebelumnya begitu juga. Domba dan koin dirham ditemukan saja, mereka tidak berperan aktif di sini. Di perumpamaan anak yang hilang ini, sang bungsu melakukan tindakan awal dan tindakan tanpa bersyarat oleh bapaknya. Kita mari lihat, baca Bapak Ibu di ayat 11. Yesus berkata lagi, katakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Yesus dalam hal ini konteksnya mengatakan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menjawab tuduhan mereka ketika Yesus menerima pemungut cukai, ketika Yesus menerima orang-orang berdosa, ketika Yesus menerima orang-orang tidak benar dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ada 2 karakter yang dikontraskan. Yang pertama adalah pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan karakter yang kedua adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi di dalam perumpamaannya ada 2 hal. Yang pertama, 2 karakter ini pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yang kedua, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan ada seorang bapa mempunyai 2 anak. Maksudnya anak bungsu yang memberontak. Ini anak bungsu yang memberontak, yang meminta hartanya sebelum ayahnya meninggal. Anak bungsu yang memberontak melambangkan di sini adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yang kedua di sini adalah yang patuh. Orang-orang patuh itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Rasanya mereka patuh, mereka menunjukkan kepedulian mereka di dalam keagamaan mereka. Mereka rasa-rasanya patuh, tetapi tidak peduli kepada orang lain. Sama seperti
seperti. Makanya dua anak ini, seorang yang sulung pergi berbuat dosa, orang-orang berdosa ini tadi, dan yang bungsu sama yang sulung. Yang sulung yang tetap kepada ayahnya, ketika ayahnya menerima adiknya, maka dia tidak berterima. Inilah orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran itu, mereka bersungguh-sungguh. Jadi kita harus memahami di dalam hal ini. Mari Bapak Ibu, ada 4 hal. Yang pertama, kesalahan daripada anak bungsu ini. Kesalahan daripada anak bungsu ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya. Meminta warisan sebelum ayahnya mati. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Berikanlah." Menurut budaya Yahudi, Bapak Ibu, ya, dalam pembagian warisan, dalam pembagian harta, ya, yang bungsu mendapatkan harta sepertiga, dan yang sulung mendapatkan harta 2/3 dari seluruh harta yang dimiliki oleh ayahnya. Jadi anak bungsu ini telah dibutakan oleh harta, sehingga dikatakan dia ingin hidup bebas dari ayahnya, dan dia ingin hidup berfoya-foya. Ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu cepat-cepat menjual. Dia menjual seluruh warisannya. Anak bungsu ini dibutakan oleh apa yang dia miliki pada saat itu. Harta bisa membutakan mata hati nurani manusia, sehingga mereka jauh dari Allah. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu. Jadi kenapa dia pergi ke negeri yang jauh? Supaya dia bisa melakukan setiap apa yang dia mau. Jauh dari orang tuanya, tidak ada yang melarang. Dia mau melakukan apapun, tidak ada yang melarang. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ingin menikmati harta kita ingin menikmati kehidupan kita tanpa diganggu oleh Allah. Ingin bebas di negeri orang dosa, ingin bebas jauh dari negeri orang, ingin melakukan dosa apapun terbebas, jauh dari orang tuanya. Yang kedua, ada satu kemalangan yang dihadapi anak bungsu ini. Kemalangan apa yang dihadapi? Ayat 14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, jatuh melarat. Setelah dihabiskan segala yang dia punya, timbullah bencana di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Dosa pertama-tama sepertinya yang dilakukan adalah enak, bebas, tapi ujung-ujungnya yang ada adalah penderitaan, yang adalah kemalangan. Jadi kemalangan karena kesalahan sendiri, bukan karena orang lain. Ya. Mengingat hal ini, kita lihat ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di sini pada orang-orang Yahudi pada waktu itu dikatakan bahwa menjaga pekerjaan babi, menjaga babi, merawat babi adalah suatu pekerjaan yang haram. Dan apalagi dia bekerja di luar orang Yahudi, itu adalah pekerjaan yang haram, tidak boleh, haram. Ya. Kalau Bapak bisa melihat ya, ada di dalam Ulangan, nanti ada di Imamat juga 14 ayat 8, bagaimana orang-orang Yahudi itu kalau bekerja di luar memberikan makan babi itu suatu yang haram. Jadi sesuatu yang haram yang tidak boleh dilakukan, dia terpaksa melakukannya. Dia sudah tahu itu dosa, tidak boleh, dan dia terpaksa melakukannya. Mau tidak mau harus melakukan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya katakan tadi, hari kelaparan sudah habis, sudah ada kelaparan datang, maka setiap harta yang dia miliki itu habis semua. Tidak ada yang dapat dia lakukan lagi. Terpaksa dia harus
bekerja untuk memelihara makan babi, bekerja kepada orang lain, lalu dikatakan mau makan ampas babi saja tidak bisa, karena tidak diberikan oleh tuannya. Bayangkan sampai terperosotnya dia di dalam dosa, sampai jatuhnya dia makan ampas babi aja tidak bisa. Itulah kemerosotan kalau dilihat dalam kehidupan sehari. Kemerosotan dosa kita, jatuhnya kita sudah tidak bisa dipandang lagi, lebih hina dari babi. Itulah contoh yang diberikan, lebih hina. Tetapi kenapa Tuhan mau mengangkat kita? Itu bukan karena hebat kuat gagahnya kita yang saya katakan, tetapi itulah anugerah semata-mata yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kenapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka merasa mereka paling benar. Ketika mereka melihat orang berdosa, mereka tidak menganggapnya. Apa juga kita ini ketika kita melihat orang berdosa, ketika kita melihat orang tidak melakukan yang benar, kenapa juga kita harus seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, merasa diri kita benar dan mereka tidak perlu diselamatkan. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, disinilah suatu hal kemalangan yang dihadapi oleh anak bungsu. Ya. Derajatnya merosot, hampir sama dengan binatang. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya. Derajatnya merosot hampir sama dengan binatang. Lihat ayat 16. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang mau memberikannya kepadanya. Ampas babi aja dia mau makan, tidak ada yang mau memberi. Ya, derajatnya sangat merosot, sama seperti diumpamakan binatang. Babi saja bisa makan, bekas babi aja, ampas saja tidak ada yang mau memberikan kepadanya. Itulah gambaran kita sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa juga. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena bersungut-sungut mereka, karena Tuhan datang kepada orang-orang berdosa, karena Tuhan bergaul kepada pemungut cukai. Lalu mereka bersungut-sungut, mereka katakan, kamu kok katanya Mesias, kamu kok katanya orang yang diurapi, kok mainnya kok sama orang-orang penjahat, kok mainnya sih sama orang-orang berdosa, kok mainnya sih sama pemungut cukai. Kekasih-kasih Tuhan, inilah kenapa Tuhan menyampaikan tentang perumpamaan ini. Ya. Tuhan tidak sembarangan memberikan perumpamaan kalau tidak ada pertanyaan atau ada satu hal. Tuhan memberikan perumpamaan ini karena orang-orang yang merusak, dia punya kepribadian yang benar, dia memiliki agama yang paling benar, dia pemuka agama yang paling suci. Jadi orang berdosa tidak perlu lagi. Ya. Yang ketiga, di sini kita lihat Bapak Ibu, bagaimana dikatakan ketika sudah sampai di sini, baru datanglah pertobatan si bungsu ini. Ya. Pertobatan si bungsu, kita buka di ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya. Ketika sudah jatuh terperosot, baru dia tahu. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia baru paham bahwa bapaknya di sana saja punya, ya, karyawan, punya upahan, mereka berlimpah makanan. Ketika jatuh terperosot, baru kita sadari kita memerlukan Tuhan. Ketika kita sakit, ketika masuk di ICU, ketika kita tidak bisa apa-apa lagi, mau mati, koma segala macam, kita baru sadar memerlukan Tuhan. Disitulah kita menyadari hal itu, baru kita sadar. Makanya si bungsu ini sebelum jatuh terperosot, sebelum dia mati, sebelum dia tidak bisa lagi datang kepada bapaknya, maka sebelum jatuh, sebelum mati, sebelum sakit parah, dia datang kepada bapaknya memohon pengampunan. Kekasih-kasih Tuhan, yang pertama di sini ia menyadari keadaannya, dia sadar apa yang dia lakukan. Sepertinya anak bungsu itu sudah lama lupa diri, ya, sudah lupa daratan. Yang dia tahu saat itu kesenangan saja.
Jadi dia ingin dengan siapa dirinya sebenarnya selama ini ia jauh, dia sadar. Ia mulai melihat siapa dirinya. Dia mulai ketika dia sudah terperosok. Apakah karena keadaan yang mati kelaparan membuat dia sadar? Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu. Apakah si bungsu ini dia sadar karena dia sudah lapar? Baru dia sadar? Atau di sini dikatakan punya kerinduan, dia sadar karena punya kerinduan pulang ke rumah bapaknya? Kekasih-kasih Tuhan, biasanya itu yang saya katakan itu orang bertobat kalau sudah mengalami kesusahan. Orang mau bertobat kalau sudah mengalami penderitaan. Baru mau menyadari, baru mau mencari Tuhan, baru mau datang kepada Tuhan. Syukur-syukur anak bungsu ini tidak mati duluan, ya. Syukur-syukur dia tidak terlambat dulu untuk bertobat. Syukur-syukur masih dia bisa sadar, ya. Syukur-syukur pada waktu itu dia tidak di tempat tidur, baru sadar. Tapi dikatakan sebelum itu terjadi, dia sadar dan datang kepada bapaknya. Yang kedua, tadi dia mau menyadari. Di ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Ia memilih untuk bangkit, ia memilih untuk sadar, ia memilih untuk pergi kepada bapaknya dengan hati untuk mengaku dosa-dosanya. Ya. Jadi pertobatan dilakukan anak bungsu ini yang ketiga ini adalah dia datang ketika pertobatannya, ada 3 hal dalam pertobatannya itu. Dia mau menyadari, dia akan sadar apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia mau menerima, dia mau memilih bangkit dari segala keterpurukan. Dia mau pergi kepada bapaknya dengan sepenuh hatinya. Dia mau mengaku dosa-dosanya kepada bapaknya. Inilah dia 18. Ini adalah gambaran pertobatan. Pertobatan itu tidak cukup hanya dengan menyesal. Ada orang bertobat, aku menyesal melakukan itu. Pertobatan itu tidak cukup dengan penyesalan Bapak Ibu, tapi keputusan kita mau berubah apa? Tidak. Kalau hanya menyesal bukan pertobatan namanya. Ya. Jadi kekasih-kasih Tuhan, di sini dikatakan aku telah berdosa kepada Bapa. Dosa pelanggaran yang dilakukan adalah dosa terhadap Allah, baru dosa terhadap manusia. Ia tidak membela dirinya. Yang saya yakin di sini adalah si bungsu ini ketika datang mengaku dosa kepada bapaknya, dia tidak membela dirinya. Dia tidak mencari-cari alasan, tapi memang ia telah berdosa kepada bapaknya selama ini. Ya. Dia tidak hanya melanggar perintah hormati Allah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya. Tapi di sini dia juga memaksa harta bagiannya supaya diberikan oleh ayahnya. Kalau bapak ibu saat ini masih hidup, terus anak bapak ibu minta hartanya, rasa-rasanya kan dia kepingin kita mati. Benar nggak bapak ibu? Kita kok masih hidup pingin harta, ayo bagikan hartanya. Itu kan anaknya nggak etis, nggak hormat kepada orang tua. Rasa-rasanya nggak ada orang tua di dunia, dia tidak punya orang tua. Itulah yang terjadi bagi orang Yahudi. Itu cara tidak etis. Nah, di dalam hal ini ketika dia melakukan itu, dia tidak mencari-cari alasan lagi. Dia datang sepenuhnya dan mengaku dosanya kepada bapaknya. Itulah gambaran kita ketika kita terperosok dalam dosa kita. Kita datang kepada Tuhan tanpa basa-basi, tanpa Tuhan saya menyesal Tuhan. Saya penyesalan tidak ada gunanya. Yang ada ya dikatakan itu penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, penyesalan selalu datang terlambat. Tapi kalau yang pertama itu adalah berubah, mau menyerahkan, tulus sepenuhnya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, ya. Di sini kita bisa melihat yang ketiga, menerima
pertobatan dari anak bungsu ini yang ketiganya adalah menerima konsekuensi dari apa yang dia perbuat, menerima akibat yang dia perbuat. Apa akibat yang dia perbuat? Ya, menerima. Di sini dikatakan ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini konsekuensi harus dia terima. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu upahan Bapa. Tetapi ketika dia berkata demikian, apakah bapaknya berkata, oh tidak, kamu melakukan ini kemarin, oh tidak, kamu menjahati bapak kemarin, oh tidak, kamu menjahati ibumu kemarin, dan begini, tidak. Bapaknya tidak mengungkit-ungkit apa yang terjadi. Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalumu. Tuhan kepingin itu kerinduanmu datang kepadanya, mau berubah apa tidak. Tuhan tidak, oh kamu kemarin yang melakukan dosa ini, kamu kemarin melakukan dosa ini, yang tahun lalu tidak. Tapi dikatakan dia mau terbuka dan menerima. Itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tiada batasnya. Jadi kekasih-kasih Tuhan, dia menerima akibat dari dosanya. Ya, ia memang seorang anak dari bapaknya, ya, tapi karena pelanggaran dan pemberontakan yang ia lakukan, ia kehilangan status sebagai anak. Dia memberontak, hilang status sebagai anak. Tetapi karena dia mau menerima akibat itu, bapaknya tidak mengingat lagi itu. Bapaknya mau menerima dia, tanpa memandang lagi akan hal yang dia lakukan, akan dosa yang dia lakukan, akan kejahatan yang dia lakukan kepada bapaknya. Karena kenapa? Karena dia tulus datang kepada bapaknya dan dia tahu bahwa dia perlu bapaknya. Bapak Ibu yang kekasih-kasih Tuhan, kita lihat yang terakhir, di ayat 20. Di dalam kasus ini, anak yang hilang, yang menjadi, yang kalau tak lihat ya, banyak menyampaikan kebenaran ini, selalu yang terutama di sini anak yang hilang, anak yang bungsu. Yang ditampilkan di sini anak yang bungsu. Padahal sebenarnya tidak, Bapak. Ketika saya membaca ini, anak yang sulung, anak yang bungsu itu bukan topik utamanya. Yang topik utamanya sebenarnya bapaknya. Kenapa? Karena pengampunan yang diberikan oleh bapaknya tidak ada batasnya. Si bungsu boleh menolak. Si bungsu boleh melakukan kejahatan. Tetapi bapaknya yang tidak memberikan jalan keluar. Jadi kita bisa melihat di sini adalah pengampunan seorang bapak. Pada intinya adalah bapaknya di sini. Bagaimana bapaknya menyambut dia, memberikan segenap kehidupannya, memberikan seluruh harta miliknya kembali kepada anaknya. Walaupun si sulung berkata, Bapa, selama ini aku bersama-sama dengan engkau tidak pernah memberikan aku pesta semeriah begini. Lalu bapaknya, bukankah apa yang kumiliki juga milikmu? Dia tidak berterima ketika si bungsu datang diberikan acara yang meriah. Tapi bapaknya berkata, bukankah apa yang kau milikinya semua milikmu? Sebenarnya si sulung ini bisa saja melakukan acara apapun. Cuman karena dia menunjukkan kepatuhan, dia ingin menunjukkan kehebatannya kepada bapaknya, makanya dia tidak mau melakukan. Sama seperti ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang saya katakan tadi ini adalah orang-orang berdosa ini, yaitu dua hal tadi, sama orang-orang Farisi, orang-orang berdosa, bea cukai. Inilah yang saya katakan tadi itu ahli Taurat dan orang Farisi. Inilah si bungsu tadi. Maka saya katakan tadi orang-orang yang bejat, orang-orang berdosa itu yang saya katakan tadi si bungsu. Ya. Makanya di sini sangat kontras sekali. Bapaknya lah yang ada di tengah. Inilah Bapak, inilah Tuhan Yesus yang menyampaikan tentang hal itu. Ya. Dikatakan pengampunan sang Bapa. Mari kita lihat ayat 20. Maka dikatakan bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Mari kita melihat gambaran kasih Yesus
Gambaran kasih Allah itu adalah diri Bapa sendiri. Ketika anak yang hilang pulang, maka dikatakan dia datang menghampiri. Dia yang ini adalah gambaran Yesus kepada orang-orang berdosa. Ada kerinduan yang dalam agar orang berdosa itu kembali pulang. Ya. Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dan ini disampaikan atas sungut-sungut yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Kekasih-kasih Tuhan, di sini ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Di dalam budaya Timur Tengah adalah hal yang memalukan kalau seorang bapak pergi berlari-lari mendapatkan anaknya. Apalagi bapaknya itu lumayan kaya, apalagi bapaknya itu terpandang pada waktu itu. Ia berlari di luar kebiasaannya, ya. Bisa menjadi tontonan orang di sekitarnya di situ, Bapak Ibu, ya. Dan dikatakan anaknya datang dia berlari. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Contohnya saya katakan, ketika bapak ibu anak melakukan kesalahan, mengambil hartanya, melakukan kejahatan di luar sana, tiba-tiba datang dari jauh lihat dia, siapa yang menghampiri? Bapak ibu apa anaknya? Anak sudah melakukan kejahatan, berdosa, mengambil harta segala macam, dari jauh lihat, anakku. Bapak ibu lari ke sana, memeluk dia, aduh anakku datang, kejar dia, aduh jangan pergi dulu. Udah. Kayak drama Korea ini. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi dikatakan ini ayahnya rela sekalipun dipandang hina. Ketika anaknya jauh dia sudah melihat, lalu dia datang menghampiri. Berlari mengejar. Dia menghampirinya, dia menciumnya, dia memberikan jubah, dia memberikan cincin, dia memberikan sepatu, dia memberikan pesta yang meriah. Dikatakan di sana, itulah Bapa kita. Tidak memandang hinanya kita, tapi dia melihat ketulusan hati kita datang kepadanya. Sesebobronya kita jatuh di dalam dosa, ketika kita mau berubah datang kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan beserta kita. Amin. Jadi kita mau melihat hari Kamis kita mengadakan kenaikan Yesus. Kita lihat bagaimana murid-muridnya ketika Yesus bangkit. Mereka sungguh bersemangat. Panglima mereka bangkit lagi. Mereka bersemangat hidup. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah berkata, aku akan naik, mereka mulai lesu lagi. Tuhan Yesus pergi dari sisi mereka. Tapi Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Dikatakan selanjutnya akan ada pencurahan dus. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari sikap bagaimana si bungsu dan si sulung dan seorang bapak. Ya. Jadi dari kisah perumpamaan ini sebenarnya, ya, ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan antara anak dan bapak, kehidupan antara keagamaan orang-orang merasa diri benar dan kita. Ya. Bagaimana kita di tengah-tengah itu bisa melihat kebaikan Kristus itu? Bagaimana kita bisa menggambarkan kasih itu kepada orang di sekitar kita? Dan bagaimana kita bisa menggambarkan kasih Kristus itu kepada anak kita? Dan itulah terjadi di saat orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut atas apa yang Tuhan Yesus lakukan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam